Mahasiswa peserta mata kuliah geometri, pada perkuliahan tengah semester yang kedua ini, kita akan membahas tentang geometri non-Euclid. Pada kesempatan kali ini, saya sampaikan pengantar geometri non-Euclid. Harapannya, saudara mahasiswa dapat menjelaskan di mana kedudukan struktur geometri non-Euclid dalam matematika. Matematika merupakan ilmu yang spesifik. Tata nalar mendapatkan kebenaran di matematik itu dinamakan deduktif aksiomatif. Matematik menganut prinsip deduktif aksiomatif. Apa itu artinya deduktif aksiomatif? Artinya adalah bahwa kebenaran dalam sebuah pernyataan di matematik itu dibuktikan berdasarkan kebenaran sebelumnya. Setiap ada pernyataan dalam matematik, maka kebenarannya itu harus ditunjukkan. Dan ini ditunjukkan oleh kebenaran sebelumnya. Nah, apabila langkah ini diteruskan, maka tentunya akan sampai pada suatu kebenaran yang pertama kali disepakati. Nah, untuk itulah maka di matematik ada istilah aksioma atau postulat. Aksioma atau postulat adalah kebenaran pangkal yang diterima tanpa perlu pembuktian. Jadi, kebenaran yang diakui, kebenaran yang diterima, kebenaran yang tidak perlu pembuktian. Nah, inilah yang dinamakan kebenaran pangkal atau aksioma, atau istilah lainnya adalah postulat. Nah, dalam matematika strukturnya itu pun spesifik, yakni struktur deduktif aksiomatis. Dimulai dari undefined terms atau istilah yang tidak terdefinisi. Misalkan di dalam geometri, istilah titik. Apa itu titik? Titik tentu termasuk undefined term, istilah yang tidak didefinisikan. Simbol titik kita tahu berupa nokta yang ada di bidang gambar. Tetapi titik itu sendiri sesuatu yang undefined terms atau istilah yang tidak didefinisikan. Tidak didefinisikan, tetapi kita yakini sebagai objek itu ada. Nah, itulah contoh undefined term. Berikutnya strukturnya ke defined term atau istilah-istilah yang didefinisikan. Misalkan kalau di geometri tadi yang tidak terdefinisikan adalah titik. Akan ada definisi garis yang merupakan himpunan atau kumpulan dari titik-titik. Kemudian di dalam geometri ada istilah yang didefinisikan, misalkan segitiga, segi empat, jajar genjang, dan seterusnya. Nah, di dalam geometri ada juga aksioma, ada juga postulat, yakni kebenaran yang diterima tanpa perlu pembuktian, yang disepakati sebagai kebenaran pangkal. Nah, nanti dalam berbicara geometri non-Euclid, awalnya adalah berbicara dulu geometri Euclid. Di geometri Euclid banyak ditemukan postulat atau aksioma. Nanti Anda akan mempelajarinya di bab 1 mata kuliah geometri non-Euclid yang nanti mereview kembali postulat-postulat yang ada dalam geometri Euclid. Nah, setelah aksioma atau postulat itu ditetapkan, baru kemudian berkembang ke teorema atau sifat. Tentu di geometri banyak sekali teorema ini yang berlaku, seperti teorema Pythagoras atau sifat yang terkait dengan bangun datar segi empat.
teorema atau sifat. Misalkan pada persegi, sifatnya muncul kedua diagonalnya sama panjang. Kemudian ada sifat luas, bahkan sampai rumusnya, yakni sisi kali sisi, dan seterusnya. Itu semua adalah teorema atau sifat. Nah, struktur deduktif aksiomatis ini tersusun rapi di dalam matematika. Kebenaran itu dibuktikan dari kebenaran sebelumnya sampai kebenaran dasar atau kebenaran pangkal yang dinamakan aksioma atau postulat. Nah, akibat dari prinsip berpikir deduktif aksiomatif dalam matematika, maka setiap struktur matematika mempunyai karakteristik yang unik atau yang khas. Beda struktur, beda pula sifat yang berlaku. Nanti kita akan berbicara di geometri. Ada geometri Euclid, ada geometri non-Euclid. Yang strukturnya berbeda, maka masing-masing punya karakteristik yang khas atau yang unik. Dan struktur itu menjadikan sifat-sifat yang berlaku juga berbeda. Nah, dalam setiap struktur itu tersusun secara konsisten. Dalam arti bahwa apabila ada pelanggaran, maka akan ada penyimpangan. Jadi, kalau ada salah langkah, yang artinya aturan dalam struktur itu tidak diikuti, maka akan muncul kontradiksi. Contohnya, coba saudara cermati fenomena 1. Fenomena 1. Ada 8 langkah, dimulai dari langkah yang pertama dan alasannya dituliskan pada kolom yang ketiga. Misalkan ada bilangan X yang sama dengan Z, keduanya tidak 0. Misalkan saja setengah dengan 5/10 dan seterusnya. X sama dengan Z, keduanya tidak 0. Nah, melalui pengerjaan yakni mengalihkan kedua ruas dengan X, diposisikan dari ruas kiri, maka yang tadi dari X sama dengan Z menjadi X kali X sama dengan X kali Z. X kali X itu bisa dituliskan sebagai X kuadrat. Jadi 2/3 mengubah X kali X menjadi X kuadrat. X kuadrat sama dengan X kali Z. Nah, berikutnya dengan menambahkan bilangan yang sama, yakni menambahkan bilangan negatif Y kuadrat pada kedua ruas. Nah, yang sebelah kiri diperoleh X kuadrat dikurangi Y kuadrat, yang kanan X kali Y dikurangi Y kuadrat. Kemudian, dengan sifat distributif, sebelah kiri dan sebelah kanan bisa dijabarkan. Sehingga menjadi X tambah Y kali X dikurangi Y sama dengan Z-nya dikeluarkan dalam kurung X dikurangi Z. Nah, ada unsur yang sama yakni kiri X dikurangi Z, kanan X dikurangi Z. Sehingga dengan sifat kanselasi perkalian atau menghapus bilangan yang sama, diperoleh X tambah Y sama dengan Z. Nah, pada saat langkah 1 tadi, X itu sama dengan Z. Maka X tambah Y sama dengan Z, Z-nya bisa diganti dengan X. Sehingga akhirnya X ditambah X sama dengan X. X ditambah X sama dengan 2X, ruas kanan X sendirian. 2X sama dengan X. Kemudian dari langkah 8 kesimpulan, dengan kanselasi perkalian, tadi diasumsikan X-nya tidak 0, maka X-nya dihilangkan dari kedua ruas, akan diperoleh 2 sama dengan 1. Nah, terjadi kontradiksi. 2 sama dengan 1 adalah kontradiksi di dalam matematika. Bayangkan kalau kita menabung di bank senilai 2 miliar. Pada saat kita akan mengambil, oleh pihak bank dikatakan bahwa tabungannya 1 miliar. Loh, kenapa bisa seperti itu? Karena 2 sama dengan 1 berdasarkan perhitungan ini.
Nah, kalau ini diterima, tentu akan terjadi kekacauan. Ada saling menyalahkan. Artinya, matematik tidak menerima kontradiksi. Karena ada kontradiksi, maka konsistensi berpikir deduktif aksiomatis di matematik menjamin pasti ada aturan yang dilanggar. Pasti ada pelanggaran dari langkah-langkah 1 sampai 8 dan sampai penyimpulan, sehingga terjadilah kontradiksi. Nah, yang jadi pertanyaan, langkah manakah yang salah? Ini menjadi tugas saudara untuk mengkaji lagi ini dan menentukan langkah manakah yang salah dari fenomena 1 ini. Berikutnya ke fenomena 2. Lagi-lagi salah langkah akan memunculkan kontradiksi. Anda amati kesamaan berikut ini. Dimulai dari 2 itu dituliskan sebagai akar 4. Kemudian akar 4 itu sama dengan akar, karena 4 itu nilainya sama dengan negatif 2 dikuadratkan, maka 4 itu diubah ke bentuk negatif 2 dikuadratkan. Langkah berikutnya, akar pangkat 2 itu sama artinya dengan dipangkatkan setengah. Maka dituliskan akarnya itu dalam bentuk setengah. Nah, berikutnya dengan mengalihkan 2 dengan setengah diperoleh ini sama dengan negatif 2 pangkat 2 kali setengah. Ya, ini sama dengan negatif 2 pangkat 2 kali setengah sama dengan 1. Nah, semua bilangan kalau dipangkatkan 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Ya, ini negatif 2. Nah, diperoleh 2 sama dengan negatif 2. Paling kiri 2, paling kanan negatif 2. Ini adalah kontradiksi. Nah, berarti ada aturan yang dilanggar. Untuk memudahkan mencermati alasan dari masing-masing langkah, perhatikan alasan masing langkah-langkahnya berikut ini. Itu bisa dituliskan dari ruas kiri, yakni 2, dilanjutkan terus, akhirnya diperoleh ruas kanannya negatif 2. Masing-masing langkah dituliskan alasannya pada kolom yang ketiga. Hasil akhirnya terjadi kontradiksi. Konsistensi dalam berpikir deduktif aksiomatif di matematik menjamin kalau terjadi kontradiksi, pasti ada aturan yang dilanggar. Lagi-lagi pertanyaannya, langkah manakah yang salah? Sebagai orang yang belajar matematik, kita harus yakin bahwa kalau ada kontradiksi, maka pasti ada aturan yang dilanggar. Sesulit apapun kita mencari alasannya, kita harus yakin bahwa pasti ada aturan yang dilanggar. Ungkapkan pendapat Anda terkait fenomena 1 dan 2 yang barusan tadi saya sampaikan. Kemudian ikuti petunjuk di Elena tentang cara Anda menanggapi hal tersebut. Nah, silakan ikuti petunjuk yang ada di Elena. Intinya adalah dalam suatu struktur matematika dijamin konsistensi yang mengikat pada struktur matematik tersebut. Jadi setelah dikembangkan adanya satu undefined term atau langsung ke defined term, kemudian muncul aksioma, muncul postulat, muncul sifat, maka semuanya tersusun secara konsisten sehingga kalau ada kontradiksi, maka pasti ada aturan yang dilanggar. Kemudian menguatkan kepada konsistensi di dalam struktur deduktif aksiomatif matematik. Konsistensi itu dijamin berlaku pada suatu struktur. Nah, beda struktur, beda sifat. Jadi struktur yang satu tidak bisa dipaksakan ke struktur yang lain terkait sifat-sifatnya, terkait konsistensinya. Karena konsistensi itu berlaku pada suatu struktur, tidak pada semua struktur. Untuk mendalaminya, perhatikan fenomena 3 dan 4 berikut ini. Fenomena 3. Jumlah ukuran sudut pada suatu segitiga. Kita tahu dalam geometri Euclid, kalau kita punya segitiga, sembarang segitiga, maka pasti jumlah ukuran ketiga sudutnya itu 180 derajat.
Dalam geometri Euclid, kalau segitiga ABCD, maka langsung bisa kita simpulkan segitiga ABC maksud saya, kalau ada segitiga ABC, maka dalam segitiga ABC itu pasti jumlah ukuran ketiga sudutnya 180 derajat. Kalau jumlah ukurannya tidak 180 derajat, maka pasti salah. Ini dalam geometri Euclid. Teorema ini berlaku dalam geometri Euclid. Bisa dibuktikan kebenarannya. Saya yakin saudara bisa membuktikannya. Tapi bagaimana kalau segitiga itu di struktur yang berbeda? Misalkan di spherical geometry, yang menggunakan area bidang gambarnya itu permukaan bola. Ternyata dalam permukaan bola, dengan pendefinisian sudut siku-siku yang spesifik, ternyata dapat dibentuk sebuah segitiga yang jumlah ukuran ketiga sudutnya itu tidak 180 derajat, tetapi 270 derajat. Karena ketiga sudutnya itu siku-siku. Nah, tentu pengertian siku-siku pada wilayah spherical geometry berbeda dengan pengertian siku-siku dalam wilayah geometri non-Euclid. Beda struktur, beda sifatnya. Tapi pada masing-masing struktur, konsistensinya terjamin. Nah, kemudian, Anda amati fenomena 4. Nah, di fenomena 4 ini, aritmetika jam. Anda amati aritmetika jam 5-an yang kiri dan 6-an yang kanan. Kalau ditanya, berapakah 3 ditambah 4? Nah, lihat dulu di struktur yang mana pertanyaan itu harus dijawab. Kalau di struktur jam 5-an, maka 3 ditambah 4 sama dengan 2. 3 ditambah 4 sama dengan 2. Kalau di jam 6-an, 3 ditambah 4 sama dengan 1. Mana yang benar? 3 tambah 4 sama dengan 2 atau sama dengan 1? Tentu jawaban benar salahnya tergantung di masing-masing struktur. Kalau di jam 5-an menjawab 3 ditambah 4 sama dengan 1, berarti salah. Begitu juga di jam 6-an. Kalau tidak dijawab 1, itu jawaban yang salah. Beda struktur, beda sifat. Geometri terpilah menjadi 2 struktur. Yang pertama adalah geometri Euclid, yang orang menyebut biasanya geometri begitu saja, kata Euclidnya dihilangkan. Geometri yang dipelajari di sekolah, di perguruan tinggi yang tidak menyebut kata Euclid, itu berarti adalah geometri Euclid. Nah, tetapi saat ini berkembang geometri di luar geometri Euclid, yang namanya geometri non-Euclid. Geometri non-Euclid ini perkembangannya banyak sekali. Ada hyperbolic, ada spherical, ada Klein dish model, ada the upper half planes, dan seterusnya. Ini berkembang terus. Masing-masing ini adalah struktur matematika tersendiri, yang masing-masing konsisten dengan deduktif aksiomatik. Nah, pada tengah semester yang kedua ini, kita akan mempelajari ranah geometri non-Euclid. Yang geometri Euclid sudah dipelajari di tengah semester pertama. Nah, untuk itu, dalam perkuliahan nanti, kita akan mengkaji lebih dalam apa itu geometri non-Euclid. Tata nalar deduktif aksiomatif kita pegang, karena matematik tidak menerima kebenaran versi lain. Misalkan kebenaran dengan hanya induktif atau pengamatan, tidak boleh. Di matematik kebenarannya harus deduktif, aksiomatif. Nah, geometri non-Euclid nanti akan kita dalami bahwa dalam struktur yang berbeda dengan geometri Euclid, kita bisa menemukan keindahan struktur bangunan matematika. Tiap struktur matematika memiliki konsistensi atau kekonsistenan. Definisinya, aksiomanya, sifat-sifatnya konsisten. Tidak terjadi kesalahan. Kalau ada pelanggaran terhadap aturan, baru nanti akan muncul kontradiksi.
Nah, dalam perkuliahan geometri di tengah semester kedua ini, topik materinya adalah geometri non-Euclid. Rujukannya satu tesis, satu buku yang ditulis oleh Ross, Non-Euclidean Geometry. Kemudian nanti setiap kelompok menyusun 3 hal. Pertama, makalah yang diambil dari buku rujukan sesuai dengan pembagian materi. Kemudian dari makalah itu dibuat paparan PowerPoint-nya atau PPT-nya. Kemudian yang ketiga adalah membuat video presentasi. Nah, setiap kelompok nanti membuat video presentasi 2 file dengan masing-masing file berdurasi sekitar 15 menit. Ini menjadi bahan untuk diskusi, sehingga kira-kira dari 2 file video presentasi itu ada sekitar 30 menitan pembahasan. Nah, kemudian tugas kelompok, yakni 3 hal yang tertulis pada poin 3, diunggah paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan perkuliahan melalui Google Form. Google Form ini akan saya umumkan di Elena alamatnya. Nah, dari 3 bahan itu yang dikirim lewat Google Form akan saya unggah di Elena untuk dikaji pada saat perkuliahan. Nah, semua mahasiswa wajib aktif mencermati paparan dan diskusi dalam setiap perkuliahan online melalui Elena sesuai jadwal kuliah. Aktif mencermati, aktif berdiskusi, dan diskusinya dilaksanakan secara online melalui Elena. Nah, akhir perkuliahan semester kedua nanti akan diakhiri dengan ujian, yang ujiannya melingkupi materi diskusi semua kelompok. Jadi pastikan semua mahasiswa aktif mencermati dan memahami paparan dari masing-masing kelompok. Demikian presentasi dari saya di pengantar geometri non-Euclid. Semoga perjalanan kuliah kita lancar dan semua anggota kelas, baik mahasiswa maupun dosen, semuanya mendapat nikmat sehat dan sejahtera. Semangat belajar, semoga sukses.